Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu masyarakat Indonesia, hari ini saya akan meng-coaching seorang guru teman dekat, teman yang sangat spesial hari ini. Itunya Ibu Ernawati. Assalamualaikum Bu Ernawati. Waalaikumsalam, Coach. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Coach gimana? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa sekarang Ibu Ernawati? Kalau sekarang ini kesibukan saya kan sebenarnya mengajar Pak Coach ya. Namun selain mengajar, saya sekarang ini lagi memikirkan usaha lain gitu selain saya mengajar. Ya? Mengajar, usaha lain, terus masih ada kesibukan lain selain dari ngajar dan usaha lain? Ya, kalau yang kegiatan lain sih sifatnya fleksibel gitu ya, Coach. Tapi yang utama itu saya mengajar dan kemudian lagi memikirkan usaha yang bisa saya jalankan sambil saya mengajar gitu. Oh, luar biasa sekali. Baik, Bu Ernawati, sebelum kita melaksanakan coaching, apakah Ibu Ernawati sudah mengenal istilah coaching sebelumnya? Kalau yang istilah coaching itu saya kenal, tapi lebih ke ini ya, olahraga gitu. Tapi semakin kesininya saya semakin mengenal bahwa ternyata coaching itu bukan hanya untuk bidang olahraga saja, tapi sudah ke segala bidang atau meliputi juga kadang-kadang pendampingan untuk dalam hal pekerjaan gitu. Oke, Bu Ernawati, nanti akan saya jelaskan tentang coaching. Kita akan memulai sesi coaching kita hari ini. Coaching adalah memfasilitasi klien untuk mencapai tujuannya dengan menemukan langkah-langkah serta sumber daya yang diperlukan. Apa Ibu Ernawati sudah siap? Sudah. Oke. Selama sesi coaching, saya nanti akan berkomitmen ya mendukung serta bertanya dalam rangka mencapai tujuan yang hendak Ibu Erna capai. Apa Ibu Erna oke? Siap Coach. Agar sesi coaching kita ini berjalan lebih mulus dan lancar, ada hal yang perlu diingat nantinya. Alangkah baiknya Bu Ernawati juga menyiapkan sebuah catatan dan pulpennya. Apa sudah menyiapkan pena dan pulpennya? Sudah Coach. Oke, Bu Ernawati, di akhir sesi coaching ini nantinya apa tujuan atau keinginan yang hendak dicapai? Saya ingin buka usaha gitu, Coach. Oke, membuka usaha. Bisa dijelaskan lebih rinci tentang usaha apa yang lagi digeluti sekarang ini? Saya lagi memikirkan, lagi merencanakan membuka usaha di bidang makanan. Usaha di bidang makanan buat sendiri atau didatangkan dari usaha lain? Saya buat sendiri, Coach. Kebetulan saya juga suka masak. Oke. Apakah nanti di sesi coaching ini tujuan yang hendak dicapai ini bisa realistis? Bisa, Coach. Realistis sekali ya. Oke. Apakah bisa terjangkau di sesi coaching ini nantinya? Insya Allah bisa Coach. Oh, luar biasa sekali. Jangka waktunya lama, lambat, atau sedang? Cepat Coach. Oh, cepat sekali. Karena saya perlu media atau seseorang yang bisa saya ajak diskusi gitu ya. Karena kadang-kadang perencanaan itu kalau hanya dipikir sendiri sulit untuk mencari solusi begitu. Oke, Bu Erna, tadi Bu Ernawati kalau saya dengar tadi Bu Erni lagi membuka usaha, yaitu usaha makanan, kemudian dengan memasak sendiri, dengan waktu yang terjangkau, realistis, serta optimis untuk tercapai di sesi coaching ini. Nah, kalau saya ingin tahu kondisi saat ini seperti apa, Bu Ernawati? Maksudnya, Coach? Kondisi usaha saat ini itu seperti apa? Oh, kondisi dia begini Coach ya. Saya kan ingin punya usaha. Kemudian kita kan lihat di lapangan atau di lingkungan kita gitu ya.
banyak orang-orang yang sibuk, jadi mereka kadang-kadang tidak ada waktu untuk memasak, ya kan. Yang kedua, sekarang ini orang ingin yang serba cepat dan serba instan gitu, tapi dengan masih makanan sehat, ya, dan harganya terjangkau begitu, Coach. Saya mengambil momen itu. Jadi tadi Bu Ernawati mengatakan adanya kesibukan seseorang yang tidak sempat masak, sehingga Bu Ernawati berinisiatif untuk memfasilitasi warga atau masyarakat dalam menemukan atau memasak makanannya. Seperti itu Bu Ernawati? Ya. Oke, menurut Bu Ernawati apa penyebabnya itu? Kenapa mereka tidak sempat masak? Ya, kalau kita lihat sih sama Coach ya, orang kadang-kadang pekerjaan yang satu belum siap, datang lagi pekerjaan berikutnya, sehingga kadang-kadang kalau misalnya manajemen waktunya tidak mencukupi, maka berantakanlah schedule mereka, sehingga melupakan ya makan atau konsumsi yang harus mereka lakukan di setiap waktu begitu. Jadi karena sering sibuk, kadang-kadang orang nggak sempat masak atau nggak sempat belanja, jadi mereka inginnya yang mudah, ya, tapi juga sehat dan harga terjangkau gitu, Coach. Berarti harganya terjangkau. Dan kondisi saat ini, usaha ini apa sudah jalan apa belum? Sudah jalan sih, Coach. Sudah beberapa waktu sudah. Tapi kita masih perkenalan baru gitu. Jadi saya lagi memikirkan apa sarana yang harus saya cari gitu supaya saya lebih bisa mempromosikan produk yang saya buat. Oke, Bu Ernawati, apa hasil yang ingin diharapkan dari usaha ini? Saya berharap usaha yang saya kembangkan ini tentu banyak pelanggannya ya, Coach ya. Kalau sekarang sih masih dari mulut ke mulut ya. Tapi saya lagi memikirkan bagaimana usaha saya ini bisa bergabung kepada media sosial, salah satunya melalui GoFood gitu, Coach. Oke, sangat menarik sekali Bu Ernawati. Untuk agar produk ini bisa dikenal masyarakat atau dikenal oleh tetangga, warga, dan semacamnya, apa langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan? Ya, yang pertama saya tentu saja harus mendesain produk dengan baik ya. Artinya saya harus tahu bagaimana prosedur pembuatan produk ini, baik dari bahan bakunya, sarananya, kemudian sampai packing, sampai produk itu jadi kepada konsumen. Yang kedua, saya membuat media promosi ya. Salah satu media promosi yang saya buat, tentu saja saya harus membuat iklan yang bisa saya share di WhatsApp, di Instagram, di Facebook ya. Kemudian saya nanti akan kirim ya yang sifatnya media online ini kepada teman-teman atau keluarga, atau mungkin saya minta bantu sama anak-anak saya untuk bisa mempromosikan kepada teman-temannya. Kemudian yang lagi saya pikirkan sekarang ini, karena waktu mau mendekati bulan puasa, bagaimana saya bisa bergabung kepada GoFood dengan cara mendaftarkan produk saya ini ke GoFood. Oke, Bu Erna. Oke. Apa sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai langkah-langkah tadi? Sumber daya yang saya butuhkan tentu saja di sini yang pertama tenaga ya, Coach ya. Saya tentu nggak mungkin ya. Tentu saya berharap usaha ini akan berkembang. Karena berkembang tentu kita punya sumber daya ya, Coach ya. Dan itu tak mungkin saya sendiri yang akan melakukannya. Tentu saya butuh bantuan, dukungan keluarga, diantaranya anak-anak saya dan suami saya begitu. Ya, selain sumber daya, ya sumber daya dalam hal ini adalah tenaga. Ya, saya juga perlu fasilitas lain, yaitu kemudahan dalam mendapatkan bahan baku dan bahan pendukung lainnya. Di antaranya tentu di sini saya kan produknya ayam ya, ayam crispy gitu, ayam goreng crispy. Nah, kemudian ayam crispy ya, goreng crispy. Gitu. Ayam goreng crispy. Berarti ayam goreng renyah gitu ya? Renyah ya. Jadi ayamnya itu diproses demikian rupa, ya. Nanti ketika makannya terasa renyahnya. Ini berbeda ya, Coach, dengan ayam fried chicken ya. Kalau fried chicken itu lebih banyak unsur tepungnya. Kalau ini tepung panir roti gitu. Jadi kalau dimakan itu untuk orang yang
giginya tidak kuat masih sanggup gitu. Kalau yang chicken itu kan kerasnya keras tepung. Kalau ini lembut gitu. Jadi terasa renyah kalau kita punya. Nah, selain itu tentu saya harus punya stok di rumah gitu. Jadi kalaupun saya tidak ada, maka anak-anak saya bisa melakukannya gitu. Itu sumber daya yang saya harus saya persiapkan begitu, Coach. Oke, luar biasa sekali. Bu Erna, apa dampaknya nanti jika usaha ini berhasil? Saya ingin dampaknya ini tentu ke anak-anak saya nanti yang akan meneruskan usaha ini. Artinya saya mengajarkan kepada anak-anak bahwa memulai usaha itu bukan sesuatu yang sulit, bisa dimulai dari rumah sendiri begitu, Coach. Dampak selain daripada itu? Dampak itu tentu finansial ya, Coach ya. Ya. Ada pemasukan lain selain gaji saya sebagai seorang guru atau seorang PNS gitu. Profit oriented seperti itu, Bu Ernawati? Yes. Tentu ya setiap usaha Coach pasti ada profit oriented. Tapi kita kan nggak selalu harus mengedepankan itu ya. Kalau kita sudah berusaha melayani dengan baik, mau promosi dengan baik, menghasilkan produk yang baik, profit oriented itu pasti akan berjalan dengan sendirinya. Begitu, Coach. Oke, Bu Erna, sangat menarik sekali. Apa yang Anda pahami dari langkah yang sudah dilakukan itu? Menurut pendapat saya ya, Coach ya, dari langkah-langkah yang saya lakukan, itu memang kita harus betul-betul fokus dan serius. Ya. Jadi kalau kita sudah memulai usaha, jangan setengah-setengah. Ya. Harus fokus dan harus konsisten, begitu, Coach. Berarti Bu Ernawati memahami langkah-langkahnya itu adalah fokus dan serius. Seperti itu, Bu Ernawati. Oke, apa langkah yang belum dipahami dalam hal ini? Yang belum dipahami sampai hari ini, saya mau bergabung ke GoFood ini, Coach, tapi saya lagi mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, ya supaya usaha saya ini bisa terdaftar di GoFood, gitu. Oke, Bu Erna, apa yang perlu dilakukan agar Bu Ernawati dapat bergabung di GoFood itu? Sebenarnya saya sudah mencoba melihat prosedurnya. Saya lagi menyiapkan diantaranya tentu salah satunya itu saya masih butuh membuat spanduk gitu, karena di dalam prosedur di GoFood itu harus ada gambar tempat usaha. Kalau gambar rumah aja itu nggak mungkin ya, Coach ya. Jadi harus ada sebentuk spanduk ya yang harus saya foto dan nanti saya masukkan ke prosedur dalam hal mendaftarkan produk saya di GoFood supaya terdaftar. Wow, lebih dikenal orang ya, lebih dikenal orang. Ya, lebih dikenal orang ya di spanduk. Iya, betul. Ya, spanduk bisa dikenal orang, baik di lingkungan sekitarnya, maupun nanti dipromosikan lewat media sosial atau di GoFood itu sendiri. Oke, luar biasa. Ini masalah keyakinan nih, Bu Ernawati. Apakah Bu Ernawati yakin dari langkah yang akan dilakukan ini? Saya yakin, Coach. Insya Allah. Oke, kalau diukur keyakinan itu, kalau kita rentang intervalnya dari 0 sampai 9 atau 1 sampai 10, keyakinan Bu Ernawati itu di angka berapa? 9. Oh, 9? Ya. Kenapa tidak angka 10? Karena satunya punya Allah. Oke, luar biasa sekali Bu Ernawati. Mana langkah yang belum Anda yakini? Sepanjang yang sudah saya lakukan, saya yakin dengan perjalanan yang sudah saya tempuh. Begitu, Coach. Ada satu langkah yang belum Ibu Erna yakini. Langkah apa itu? Terungkap. Bahwa yang menentukan rezeki itu adalah Allah, gitu. Berarti bahwa yang menentukan rezeki itu adalah Allah. Berarti keyakinan terakhirnya itu memang rezeki itu adalah di tangan Allah. Seperti itu, Bu Ernawati. Manusia hanya berusaha, begitu. Oke, sangat luar biasa sekali, Bu Ernawati. Oke, kita lanjutkan, Bu Ernawati. Apa yang perlu dilakukan agar lebih yakin lagi? Tadi kan angkanya 9. Menjadi 10 tentu ada langkah-langkah yang perlu membuat kita lebih yakin lagi. Artinya ketika berusaha dan kalaupun nanti ada kendala, ya kita akan berusaha memperbaiki. Kalaupun sudah lancar, kita harus selalu bersyukur dan jangan lupa berbagi, gitu, untuk menyempurnakan menjadi 10. Oke, menarik dan sangat luar biasa sekali jawaban Bu Ernawati ya.
Oke, Bu Erna, mana langkah yang paling Anda sukai dari langkah-langkah itu? Ada tadi beberapa langkah, saya lihat, mana yang lebih disukai? Saya paling menyukai itu menyiapkan menu. Menyiapkan menu. Itu yang Kenapa paling lebih suka menyiapkan menyenangkan. menu? Kenapa, Bu Ernawati? Karena saya mengolah langsung apa yang dijual untuk dinikmati oleh konsumen begitu. Itu yang paling disukai. Oke, Bu Ernawati. Jadi jangan sampai produknya itu terlihat tidak baik di tangan konsumen. Saya nggak mau mengecewakan konsumen yang sudah mau berkenan mengorder produk yang saya buat begitu. Oke, dari sekian langkah yang tidak disukai itu, Bu Ernawati, tentu ada beberapa langkah yang tidak disukai. Nah, yang tidak disukai itu bagaimana Bu Ernawati agar lebih menyukainya dan lebih bersemangat untuk menjalankannya? Yang tidak disukai ya? Yang tidak disukai itu kalau stok habis. Kalau stok tiba-tiba habis, ada order gitu. Tiba-tiba ada order. Oke, Bu Nah, Ernawati. strateginya sekarang saya kalau belanja tidak satu lagi 2 atau 3 gitu, supaya kekecewaan tadi itu tidak terjadi lagi begitu, Coach. Apa yang dilakukan jika stok habis sehingga ketidaksukaan Bu Ernawati itu menjadi suka dia? Saya tentu harus mencari relasi yang bisa menyiapkan stok yang saya butuhkan kapan saya butuhkan. Oke, sangat luar biasa sekali. Oke, Bu Ernawati, dari sesi coaching ini, apakah Bu Ernawati merasa sudah sampai ke tujuannya? Sudah, karena sudah ada coach yang bisa mengarahkan saya sehingga saya bisa menilai gitu ya, atau mengevaluasi langkah-langkah yang sudah saya lakukan dan yang akan saya lakukan gitu, Coach. Jika kita buatkan metaforanya, Bu Ernawati menggambarkan Bu Ernawati dengan sukses ini seperti apa? Merintis, bertumbuh, dan berkembang. Kalau diibaratkan dengan tumbuh-tumbuhan atau dengan hewan makhluk hidup lainnya seperti apa? Seperti kepompong. Kepompong bisa dijelaskan? Mulai dari sesuatu yang tak berharga menjadi sesuatu yang indah. Oke, luar biasa sekali. Apakah bisa dirayakan kesuksesannya? Oh, bisa. Dengan cara apa? Dengan tepuk tangan untuk diri sendiri. Tepuk tangan. Oke, sangat luar biasa sekali. Silakan Bu Ernawati untuk bertepuk tangan terhadap dirinya sendiri. Iya. Oke, luar biasa sekali Bu Ernawati, sangat menarik sekali. Oke, Bu Ernawati, berakhirlah sesi coaching kita pada saat ini. Apa yang dapat disimpulkan dari coaching kita yang sangat singkat ini? Bahwa untuk mengeluarkan ide, kita memang harus mencari teman untuk bisa ide itu menjadi cair begitu dan bisa dilaksanakan. Oke, Bu Ernawati, semoga apa yang sudah dirintis dan dirancang saat ini mudah-mudahan bisa berhasil dan sukses. Dan dengan coaching ini bisa bermanfaat, semoga sukses usahanya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.